Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Bagian pertama, perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Organisasi pergerakan untuk kemerdekaan dimulai ketika Budi Utomo didirikan pada 20 Mei tahun 1908. Lahirnya berbagai organisasi pergerakan yang disebabkan oleh tuntutan dan emansipasi politik, serta membuat bangsa Indonesia tersadar terhadap penderitaan dan kemiskinan akibat penindasan yang dilakukan oleh para penjajah. Bagian A, faktor penyebab pergerakan nasional. Yang pertama adalah faktor-faktor yang bersifat internal. Yang pertama adalah penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat. Hal ini diakibatkan oleh penindasan, kekejaman, eksploitasi, serta ketidakadilan yang terjadi pada masa kolonial. Yang kedua ada munculnya kaum terpelajar. Hal ini merupakan dampak positif dari politik etis atau politik balas budi. Pelajar mempelajari banyak hal termasuk ide-ide pencerahan seperti otonomi, kebebasan, demokrasi, anti perbudakan, serta persamaan hak dan martabat, yang membuat mereka menjadi pelopor lahirnya organisasi pergerakan. Yang ketiga ada kenangan dan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Hal ini membangkitkan rasa percaya diri bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa kuat dan besar dengan kekuatannya sendiri tanpa bantuan bangsa lain. Yang kedua ada faktor-faktor yang bersifat eksternal. Yang pertama ialah keberhasilan pergerakan nasional di negara lain. Indonesia terinspirasi untuk mewujudkan bangsa merdeka setelah negara Asia dan Afrika seperti Tiongkok, Filipina, Turki, dan juga Mesir sudah berhasil melakukan pergerakan nasional mereka. Yang kedua ada kemenangan Jepang atas Rusia. Hal ini membuat bangsa Indonesia tersadar bahwa bangsa Barat bukanlah superior ketika Rusia kalah dari Jepang pada tahun 1904. Yang ketiga ada berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Pada masa itu, paham seperti liberalisme, demokrasi, juga nasionalisme baru dikembangkan. Paham inilah yang menginspirasi pelajar Indonesia untuk berjuang demi kemerdekaan dan kebebasan mereka. Bagian B yakni pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional. Yang pertama adalah peranan kaum terpelajar serta kaum profesional. Kaum terpelajar dan profesional bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan cara membentuk organisasi seperti Budi Utomo, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, serta Partai Nasional Indonesia. Melalui organisasi-organisasi tersebut, mereka menyadarkan masyarakat sekitar untuk menggapai kebebasan. Yang kedua ada peranan pers. Pers mampu mempengaruhi pendapat atau opini masyarakat untuk berpikir atau bertindak sesuai yang diharapkan. Mereka tidak lepas dari proses penyadaran dan pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Perkembangan pers di Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-18 dan beberapa surat kabar yang sangat mempengaruhi kesadaran berbangsa Indonesia ialah Bintang Hindia yang terbit pada Juli 1902 dan disebut sebagai pembuka mata atau peloporan kesadaran berbangsa di Indonesia. Ada pula Medan Priaji yang terbit di Bandung pada 1907 sampai 1912. Bagian C, organisasi pergerakan nasional. Yang pertama ada organisasi pergerakan yang bersifat etnik atau kedaerahan. Di sini ada Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei tahun 1908 yang mayoritasnya ialah mahasiswa Stovia. Tokoh Budi Utomo yaitu Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo masih berstatus pula sebagai mahasiswa Stovia. Kemudian ada Trikoro Darmo yang didirikan pada tahun 1915 yang didirikan oleh perkumpulan yang dipimpin oleh Dr. Satiman Wirsonjojo, Kadarman, dan Sunardi yang sepakat untuk mendirikan suatu perkumpulan pemuda yang anggotanya hanya anak-anak sekolah menengah seperti SMP dan SMA. Ide mengenai perkumpulan ini berhasil didirikan pada 1915. Pada tahun 1918, Trikoro Darmo disepakati oleh seluruh anggota untuk diubah menjadi Jong Java. Karena pada saat itu, meskipun Trikoro Darmo merupakan organisasi yang mencakup pengguna dari suku Jawa, Sunda, Madura, Trikoro Darmo masih berorientasi pada kepentingan golongan Jawa saja. Kemudian ada pula organisasi lain seperti Jong Sumatera Nambon yang merupakan perkumpulan pelajar Sumatera yang dibentuk pada 9 Desember 1917. Tokoh dari perkumpulan ini antara lain adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Ada pula Pemuda Betawi yang didirikan pada 1927 untuk para pemuda Betawi.
Ada juga Jong Celebes yang dicetuskan oleh para pelajar Sofia, terutama T.A. Kando yang mengajak pelajar Minahasa di Sofia. Jong Celebes didirikan pada 6 Januari 1918. Ada pula Jong Ambon yang didirikan di Ambon, Maluku pada 1977. Awalnya bergerak di bidang olahraga karena kebanyakan pemuda di Ambon memiliki minat di olahraga. Yang kedua ada organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan. Yang pertama ada Sarekat Dagang Islam atau yang disingkat menjadi SDI, dibentuk oleh H. Samon Hedi pada 1912. Tujuan dari Sarekat Dagang Islam adalah untuk melindungi dan menjamin kepentingan pedagang muslim terhadap ancaman dan persaingan dengan pedagang Tiongkok. Pada 10 September 1912, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam yang bertujuan untuk mengembangkan jiwa berdagang di kalangan kaum muslim, melepas kebergantungan ekonomi terhadap bangsa asing, memberi bantuan bagi pedagang muslim yang kurang modal, serta berjuang mengangkat rakyat Bumi Putra. Kemudian ada organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Tujuan didirikan Muhammadiyah adalah untuk memberlakukan modernisasi dan pemurnian agama Islam dari unsur non-Islam dengan pendidikan modern namun masih bersifat Islami. Muhammadiyah juga menyediakan pelayanan pada umat seperti pembangunan rumah sakit, yatim piatu, rumah bersalin, dan lain-lain. Yang ketiga ada Nahdlatul Ulama atau NU, dibentuk oleh kelompok yang dipimpin K.H. Hashim Asy'ari pada tahun 1926. Nahdlatul Ulama dibuat untuk tujuan mempertahankan kepentingan kaum muslim tradisional. Mereka mendukung sekolah Islam tradisional, pemeliharaan kaum fakir miskin, serta usaha ekonomi. Yang ketiga adalah organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Yang pertama ada Indi Separtis atau yang disingkat menjadi IP, dibentuk oleh E.F.E. Douwes-Dekker yang dikenal juga dengan Danur Dijo Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan R.M. Suwardi atau Ki Hajar Dewantara pada tahun 1912. Tujuan Indi Separtis adalah untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka dengan mengembangkan kesadaran diri dan kepercayaan pada diri sendiri, memberantas rasa kesombongan suku, serta fanatisme agama yang berlebihan. Yang kedua ada Perhimpunan Indonesia yang disingkat menjadi PI, didirikan pada 1908. Awalnya bernama Indische Vereniging yang merupakan perkumpulan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda. Diubah pada 1922 di bawah pimpinan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Yang ketiga ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, bermula dari Algemene Studi Club atau kelompok studi umum di Bandung. Tujuan Partai Nasional Indonesia yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka dan membebaskan para tahanan di Gul, dengan memadukan semangat kebangsaan menjadi kekuatan nasional. Partai Nasional Indonesia bersifat non-kooperatif, yang berarti mereka tidak bekerja sama dengan Belanda ataupun penjajah manapun. Bagian D ada peristiwa pergerakan nasional. Yang pertama ada Manifesto Politik tahun 1925. Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan politik yang kemudian dikenal dengan nama Manifesto Politik atau Manipol 1925. Manifesto tersebut memiliki peran penting karena memuat prinsip perjuangan yakni persatuan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Prinsip tersebut dirangkum dalam ketegasan sikap bahwa rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih mereka sendiri. Rakyat Indonesia memperjuangkan pemerintahan itu sendiri dan tidak diperlukan dari pihak manapun. Dan tanpa persatuan kokoh dari berbagai unsur rakyat, tujuan perjuangan itu sulit dicapai. Kemudian ada Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada 1926 dan diikuti oleh berbagai organisasi kepemudaan dari Nusantara dan diselenggarakan di Jakarta. Kongres Pemuda ini diciptakan guna menyatukan berbagai organisasi kepemudaan. Puncak kebulatan tekad masyarakat Indonesia untuk menetapkan Indonesia sebagai identitas nasional jatuh pada 28 Oktober 1928, di mana saat itu Kongres Pemuda II berlangsung di Jakarta. Pada saat itu, 750 wakil dari berbagai organisasi mengeluarkan sumpah yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Mereka telah menyepakati beberapa hal, yakni Indonesia sebagai nama atau perekat identitas, pemersatu seluruh pemuda dari berbagai latar belakang untuk memperjuangkan tanah air, bangsa, dan bahasa yang satu, yakni Indonesia.
Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, dibentuk Komisi Besar Indonesia Muda atas kesepakatan organisasi pemuda dalam pertemuan organisasi kepemudaan di Yogyakarta tanggal 24 sampai 28 Desember 1928. Dari Kongres Pemuda juga dibentuk Organisasi Indonesia Muda atau IM dalam Kongres Pemuda di Surakarta. Kemudian yang terakhir ada Kongres Perempuan. Kongres Perempuan dicetuskan oleh R.A. Kartini yang berasal dari Jawa Tengah serta R. Dewi Sertika yang berasal dari Jawa Barat. Kartini menulis surat pada sahabat penanya di Belanda, Stella Z. Han de Kler, dan F.K. Anton tentang keinginannya untuk perempuan Indonesia agar bisa mendapat pendidikan yang sama, agar mereka dapat ikut serta untuk memajukan bangsa Indonesia. Surat-surat tersebut dikumpulkan oleh J.H. Abendanon, kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Kemudian Dewi Sertika, ia mengunjungi sekolah Wisma Pranawa milik Kardinal Resonogoro atau adik Kartini. Kemudian ia merintis berdirinya Sekolah Keutamaan Istri. Setelah beberapa tahun, Dewi dan adiknya atau Sari Pamerat berhasil mendirikan 9 sekolah pada tahun 1912. Akhirnya rintisan yang dilakukan Kartini dan Dewi Sertika memiliki pengaruh luas. Hingga pada tahun 1928, tepatnya 22 Desember, diadakanlah Kongres Perempuan Indonesia pertama yang dihadiri hampir 30 organisasi perempuan dari berbagai daerah, seperti Wanita Katolik, Aisyah atau Muhammadiyah, Wanudyo Utomo atau yang dari SI, Perserikatan Perempuan Indonesia, dan lain-lainnya. Kongres ini menegaskan kaum Indonesia bahwa perempuan Indonesia harus berjuang untuk seluruh perempuan di Indonesia tanpa memandang latar belakang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih telah menyimak.